Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi bersama saya Ridatul Wardani. Kali ini saya akan membahas soal-soal ujian komprehensif. Untuk yang pertama yakni soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini gambarkan grafik berikut. A. Y sama dengan mutlak X dikurang 1. B. 2X tambah 3Y sama dengan 6. Oke, kita akan menjawabnya. Untuk bagian A, nah, Y sama dengan mutlak X dikurang 1. Jadi ini merupakan fungsi nilai mutlak. Jadi kita akan menggambarkan grafik dari fungsi nilai mutlak. Caranya itu, langkah pertama kita akan tentukan X0-nya terlebih dahulu. Nah, X0-nya ini caranya itu bilangan-bilangan yang berada di dalam mutlak ini kita sama dengankan dengan 0, maka diperoleh X kurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel X, Fx, yang dimana akan menjadi titik-titik koordinat untuk menggambarkan grafiknya. Oke, jadi kita membuat tabel X, Fx, yang dimana Fx sama dengan mutlak X kurang 1. Jadi Fx ini sama dengan Y-nya. Jadi Fx sama dengan Y. Oke, kita buat tabel seperti ini dulu. Oke, nah untuk mengisi kolom-kolom pada tabel ini, yang pertama yang kita isi tuh X sama dengan 1. Nah, karena kita sudah menentukan X0-nya, yang dimana X sama dengan 1, jadi 1 ini kita tuliskan di tengah-tengah kolom pada tabel. Nah, di sini kita tulis 1. Oke, selanjutnya kita tentukan nilai-nilai X, yang dimana untuk bagian kiri dari angka 1 ini merupakan bilangan-bilangan yang lebih kecil dari 1, seperti 0, min 1, dan min 2. Oke, adapun untuk bilangan-bilangan yang berada di sebelah kanan 1 merupakan bilangan yang lebih besar dari 1, yaitu 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai Y atau nilai Fx-nya. Caranya itu kita substitusi nilai-nilai X ini ke dalam persamaan, yaitu Fx sama dengan mutlak X dikurang 1. Nah, untuk yang pertama, yakni untuk X sama dengan 1, maka F1, X-nya kita ganti sama dengan 1, jadi F1 sama dengan 1 dikurang 1, mutlak 1 dikurang 1, hasilnya itu mutlak 0. Nah, mutlak 0 ini sama dengan 0. Nah, 0 ini kita tulis di bawah angka 1 di sini, sejajar dengan baris Y. Jadi ini nilai Y-nya. Oke, selanjutnya untuk X sama dengan 0, maka kita peroleh F0 sama dengan mutlak 0 dikurang 1. Hasilnya itu mutlak negatif 1. Mutlak negatif 1 sama dengan 1. Maka 1 ini kita tulis di bawahnya 0. Oke, lanjut untuk X sama dengan negatif 1, maka diperoleh F min 1 sama dengan mutlak negatif 1 dikurang 1, hasilnya mutlak negatif 2. Jadi min 1 dikurang 1 hasilnya negatif 2. Jadi mutlak negatif 2 ini sama dengan 2. Oke, kita tulis 2 di bawah negatif 1. Oke, selanjutnya untuk X sama dengan negatif 2, maka diperoleh F min 2 sama dengan mutlak negatif 2 dikurang 1. Nah, negatif 2 dikurang 1 hasilnya negatif 3. Jadi mutlak negatif 3 sama dengan 3. Jadi mutlak negatif 3 sama dengan 3. Kita tulis di sini 3. Perlu diingat bahwa bilangan negatif apabila berada di dalam tanda mutlak, maka hasilnya itu selalu positif. Oke, selanjutnya untuk X sama dengan 2. X sama dengan 2, maka F2 sama dengan mutlak 2 dikurang 1. Hasilnya mutlak 1. Mutlak 1 sama dengan 1. Kita tulis di sini. Oke, selanjutnya untuk X sama dengan 3, maka diperoleh F3 sama dengan mutlak
3 dikurang 1. Nah, mutlak 3 kurang 1 hasilnya itu mutlak 2. Mutlak 2 itu sama dengan 2. Kita tulis di bawahnya. Oke. Yang terakhir untuk X sama dengan 4. Maka F4 sama dengan mutlak 4 dikurang 1. Mutlak 4 dikurang 1 hasilnya mutlak 3. Mutlak 3 itu sama dengan 3. Kita tulis di sini. Nah, setelah kita memperoleh nilai X dan nilai Y-nya masing-masing, maka kita dapat tuliskan dalam bentuk X, Y sebagai titik koordinatnya. Maka kita tuliskan di sini min 2, 3, min 1, 2, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 3, 2, 4, 3. Oke, setelah tabel-tabel ini terisi, langkah selanjutnya yakni menggambarkan grafik fungsinya. Oke. Yang pertama kita tulis titik koordinat min 2, 3, di mana X-nya itu negatif 2, Y-nya 3. Jadi kita gambar di sini. Ini titik min 2, 3. Oke, selanjutnya X-nya min 1, Y-nya 2. Kita gambar titik di sini. Selanjutnya X-nya 0, Y-nya 1. Dan X-nya 0, Y-nya 1. Dan X-nya 2, Y-nya 1. X selanjutnya yakni X-nya 3, Y-nya 2. Kemudian X-nya 4, Y-nya 3. Nah, setelah kita menggambarkan titik-titik pada garis kartesiusnya, koordinat kartesiusnya, kemudian nah titik-titik ini kita hubungkan dengan garis lurus, berupa garis lurus. Jadi kita gambar garis lurus untuk menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini merupakan gambar grafik dari fungsi Y sama dengan mutlak X dikurang 1. Oke, seperti itu. Kita lanjut pada bagian B. Jadi bagian B ini merupakan fungsi linear. Jadi kita akan menggambarkan grafik fungsi linear. Nah, caranya itu kita akan menentukan titik sumbu X dan titik sumbu Y-nya. Oke. Yang pertama, kita akan menentukan titik sumbu X jika Y sama dengan 0. Maka kita peroleh 2X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 6. Nah, jadi Y-nya ini kita ganti dengan 0. Menjadi 2X tambah 3 kali 0 sama dengan 6. Nah, kita jumlahkan jadi 2X ditambah 3 kali 0, 0 sama dengan 6. Oke, kita hasilkan 2X tambah 0 kan 2X sama dengan 6. Masing-masing ruas ini kita kali dengan 1/2. Jadi 1/2 dikali 2, 1 kali 2, 2, 2 bagi 2, 1, 1 kali X hasilnya X. Nah, 6 dikali 1, 6, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi kita peroleh X sama dengan 3. Maka untuk titik sumbu X ialah 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Selanjutnya kita menentukan titik sumbu Y. Jika X-nya itu sama dengan 0, maka kita peroleh 2 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, X-nya ini kita ganti dengan 0. Maka 2 kali 0 hasilnya 0 ditambah 3Y sama dengan 6. 0 ditambah 3Y hasilnya 3Y sama dengan 6. Masing-masing ruas kita kali dengan 1/3. Jadi 1 dikali 3, 3, 3 bagi 3, 1 kali Y, Y. Nah, 6 kali 1, 6, 6 bagi 3 hasilnya 2. Jadi Y sama dengan 2. Jadi kita peroleh titik sumbu Y yaitu 0,2. Oke, setelah kita peroleh titik sumbu X dan titik sumbu Y-nya, maka kita bisa langsung gambar grafik fungsi linearnya. Oke, yang pertama sumbu X, di mana X-nya itu 3, Y-nya 0. Jadi X-nya 3, Y-nya 0. Di sini kita gambarkan titiknya. Oke, untuk titik sumbu Y-nya itu 0,2. Jadi X-nya 0, Y-nya 2. Oke, di sini. Oke, kedua titik ini kita hubungkan dengan garis lurus. Jadi akan tergambar seperti ini. Oke, jadi ini merupakan gambar grafik fungsi linear dari 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Oke.
Lanjut, kita akan berpindah ke soal selanjutnya, yakni soal nomor 4. Selesaikan integral dari sin pangkat 3x dx. Jadi integral sin pangkat 3x dx. Penyelesaiannya itu kita tulis dulu soalnya. Integral sin pangkat 3x dx. Nah, sin pangkat 3x ini dapat kita tuliskan dengan sin pangkat 2x dikali sin x. Jadi kita dapat tuliskan integral sin pangkat 2x dikali sin x dx. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sin pangkat 2x ini sama dengan 1 dikurang cos kuadrat x. Jadi kita akan ubah bentuk sin kuadrat x ini menjadi 1 dikurang cos kuadrat x. Jadi kita dapat tuliskan integral 1 dikurang cos kuadrat x dikali sin x dx. Oke. Nah, sampai di sini kita akan misalkan cos x-nya ini dengan u. Jadi kita misalkan u sama dengan cos x. Nah, selanjutnya kita akan turunkan u ini. Kita akan turunkan u sama dengan cos x ini. Jadi diperoleh du per dx sama dengan turunan cos x kan min sin x. Nah, min sin x. Karena di sini dx akan kita ubah menjadi du, maka kita dapat rumuskan dx itu sama dengan du per min sin x. Nah, sampai di sini kita substitusi ke ini, integral ini. Jadi kita dapat tulis integral 1 dikurang u pangkat 2. Ingat, u-nya ini dari cos x-nya itu jadi u pangkat 2 dikali sin x dikali, nah dx-nya ini kita ubah menjadi bentuk ini, du per min sin x. Oke. Lanjut, selanjutnya itu sin x ini kita kalikan dengan min du per sin x. Jadi ini dicoret, menyisakan min 1 du. Min 1 du. Nah, min 1-nya kita pindahkan ke depan. Jadi menyisakan du di belakang. Jadi kita dapat tuliskan seperti ini. Min integral 1 kurang u pangkat 2 du. Oke. Setelah kita peroleh ini, kita akan mengintegralkannya. Nah, rumus integral kita ingat kembali, yakni integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n tambah 1 per n tambah 1. Nah, setelah kita lihat-lihat, maka kita integralkan 1 dan u pangkat 2 ini terhadap du. Oke. Dengan rumus tersebut kita peroleh untuk integral 1, yakni u, dimana 1 dikali u pangkat 0 tambah 1 per 0 tambah 1. Jadi hasilnya u. Nah, adapun untuk u pangkat 2 sama dengan 2 dikali 1. U pangkat 2 yakni u pangkat 2 tambah 1. 2 tambah 1, 3. Jadi u pangkat 3 per n tambah 1. Jadi 2 ditambah 1, 3. Jadi diperoleh u pangkat 3 per 3. Nah, dapat kita tuliskan seperti ini. Ditambah c. Ingat, integral selalu kita tambahkan c di belakang. Karena integralnya tak tentu. Tidak ada batasnya. Belum ada batasnya. Nah, setelah kita tulis seperti ini, kita sudah mengintegralkannya. Kita kembalikan lagi u ini ke pemisalannya tadi, yakni cos x. Jadi dapat kita tulis min dalam kurung cos x dikurang cos pangkat 3x per 3 ditambah c. Nah, sampai di sini kita akan kalikan negatif ini ke dalam. Jadi negatif dikali cos x jadi negatif cos x. Negatif kali negatif hasilnya positif, jadi negatif cos x ditambah cos pangkat 3x per 3 ditambah c. Nah, jadi diperoleh integral dari sin pangkat 3x dx ini yaitu negatif cos x ditambah cos pangkat 3x per 3 ditambah c. Oke, jadi soal nomor 4 sudah diselesaikan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan fxy dari f xy sama dengan x per y ditambah cos x y. Oke, jadi soal ini merupakan soal turunan, yang dimana
X per Y ditambah cos X Y ini kita akan turunkan terhadap X terlebih dahulu, kemudian kita akan turunkan terhadap Y. Oke, kita langsung turunkan saja terhadap X nya. Kita tuliskan do F per do X sama dengan do per dx X per Y. Nah, kita turunkan X per Y ini terhadap X nya, maka kita peroleh kan turunan itu rumusnya n x dikali n tambah 1 per n dikurang 1 ax pangkat n dikurang 1 per n dikurang 1. Nah, hanya ini 1, pangkatnya itu 1. Nah, 1 dikali 1 kan 1, kemudian x pangkat 1 dikurang 1 kan 0, jadi 0, jadi x pangkat 0 itu 1, jadi 1 dikali 1 per n dikurang 1, n itu 1, 1 dikurang 1, jadi kita peroleh turunan dari X per Y ini 1 per Y. Oke, selanjutnya kita turunkan cos XY nya. Turunan dari cos itu min sin XY. Jadi untuk turunan do per do X terhadap cos XY ini yaitu min sin XY. Jadi kita tuliskan min sin XY di sini. Nah, dikali ini kita turunkan lagi terhadap XY, jadi kita turunkan XY terhadap X nya. Nah, X nya tadi 1, jadi 1 dikali Y, jadi X pangkat N dikurang 1 per N dikurang 1. Nah, 1 dikurang, oke, jadi 1 dikali Y hasilnya tuh Y. Oke, jadi diperoleh turunan X per Y tambah cos XY terhadap X itu 1 per Y dikurang sin XY dikali Y. Oke. Selanjutnya kita turunkan terhadap Y nya, jadi do F per do Y sama dengan X per Y kita turunkan terhadap Y nya itu diperoleh negatif X per Y pangkat 2. Selanjutnya untuk cos XY ini kita turunkan terhadap Y, maka diperoleh min sin XY. Dan untuk XY nya sendiri kita turunkan terhadap Y, maka diperoleh X dikali 1 kan X, jadi X. Maka turunan X per Y tambah cos XY terhadap Y itu min X pangkat Y kuadrat dikurang sin XY X. Jadi turunan fungsi terhadap X nya itu seper Y dikurang sin XY kali Y, dan untuk turunan terhadap Y nya sendiri itu negatif X per Y pangkat 2 dikurang sin XY dikali X. Oke, jadi soal nomor 5 ini kita telah selesaikan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6, diketahui matriks A dengan elemen 2, min 1, 3, 1, 1, 2, 3, min 1, 1, dan matriks B 3, 0, 1, 2, min 1, 3, 1, min 1, 2. Kita disuruh tentukan matriks A dikali B dan juga determinan dari matriks A. Oke, penyelesaian. Untuk bagian A, penyelesaian bagian A kita tulis seperti ini. Jadi matriks A dikali B, kita tulis matriks A dikali dengan matriks B. Oke, syarat perkalian dua buah matriks yakni baris dikali kolom, baris dikali kolom, baris dikali kolom. Nah, jadi untuk baris pertama, kolom pertama dapat kita kalikan jadi 2 dikali 3 ditambah min 1 dikali 2 ditambah 3 kali 1. Nah, kemudian ini seperti ini bentukannya, jadi 2 dikali 3 min 1 kali 2 3 dikali 1 untuk baris 1 kolom 1. Nah, untuk baris 2 kolom 1 yakni
1 dikali 3, kemudian 1 dikali 2, 2 dikali 1. Nah, untuk baris 3 kolom pertama yakni 3 dikali 3 ditambah negatif 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 1, begitu seterusnya. Kayak baris 1 kolom 2, 2 kali 0 ditambah negatif 1 kali negatif 1 ditambah 3 kali negatif 1. Begitu pula dengan baris 1 kolom 3 yakni 2 kali 1 ditambah negatif 1 kali 3 ditambah 3 kali 2. Nah, setelah kita tulis seperti ini, kita hitung jumlahnya, yakni 2 kali 3 ditambah negatif 1 kali 2 ditambah 3 kali 1, jadi 2 kali 3 6, negatif 1 kali 2 negatif 2, 3 kali 1 3. Nah, 6 dikurang 2 ditambah 3, 6 kurang 2 4 tambah 3 hasilnya 7. Kemudian 1 kali 3 3 ditambah 1 kali 2 2 ditambah 2 kali 1 2, jadi 3 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya 7. Oke, selanjutnya 3 kali 3 9 ditambah negatif 1 kali 2 negatif 2, jadi 9 dikurang 2 itu 7 ditambah 1 kali 1 1, jadi 7 ditambah 1 hasilnya 8. Sama dengan di sini 2 kali 0 0 ditambah negatif 1 kali negatif 1, hasilnya positif 1, jadi 0 ditambah 1 1 ditambah 3 kali negatif 1 negatif 3, jadi 1 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 2. Oke, 2 kali 1 2 ditambah negatif 1 kali 3 negatif 3, jadi 2 tambah negatif 3 itu negatif 1 ditambah 3 kali 2 6, 6 ditambah negatif 1 itu 5. Oke, begitu seterusnya. Jadi kita peroleh matriks A dikali B itu hasilnya 7 7 8 negatif 2 negatif 3 0 5 8 2. Oke, lanjut kita bahas bagian C, determinan A. Nah, determinan matriks A, caranya itu seperti ini. Kita tulis matriks A nya terlebih dahulu, kemudian kita buatkan kolom di sebelahnya yang diisi dengan elemen-elemen di kolom 1 dan elemen di kolom 2 seperti ini. Kemudian kita kurangkan, yang dimana 2 dikali 1 ditambah negatif 1 dikali 2 ditambah 3, jadi negatif 1 dikali 2 dikali 3, kemudian 3 dikali 1 dikali negatif 1. Nah, dikurang 2 dikurang 3 dikali 1 dikali 3 ditambah 2 kali 2 kali negatif 1 ditambah negatif 1 kali negatif ditambah negatif 1 kali 1 kali 1. Oke, gini. Oke, jadi yang hitam ini kita tambahkan, kita jumlahkan, kemudian dikurang sama jumlah yang merah ini, garis merah ini, seperti ini. Nah, setelah itu kita hitung nilainya. 2 kali 1 kali 1 itu 2, negatif 1 kali 2 kali 3 itu negatif 6, 3 kali 1 kali negatif 1 itu negatif 3, dikurang 3 kali 1 kali 3 itu 9, 2 kali 2 4 kali negatif 1 itu negatif 4, ditambah negatif 1 dikali 1 dikali 1 itu negatif 1. Nah, setelah diperoleh, kita jumlahkan 2 kurang 6 kurang 3, 2 dikurang 6 itu negatif 4, negatif 4 dikurang 3 itu negatif 7. Nah, dikurang negatif 7 dikurang 9 kurang 4 5, 5 dikurang 1 4, jadi negatif 7 dikurang 4. Nah, negatif 7 dikurang 4 hasilnya itu negatif 11. Oke, jadi diperoleh determinan A itu negatif 11. Oke, lanjut ke soal berikutnya, itu soal nomor 7. Jelaskan pengertian model, strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Berikan gambaran hubungan antara istilah-istilah tersebut, dilengkapi dengan contoh. Oke,
Yang pertama, yakni model pembelajaran. Model pembelajaran ialah sebuah bentuk pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru atau pendidik dari awal hingga akhir kegiatan mengajar, kegiatan belajar mengajar. Contoh dari model pembelajaran itu sendiri terdapat ada model pembelajaran inquiry, ada model pembelajaran kontekstual, model pembelajaran ekspositori, dan lain sebagainya. Jadi model pembelajaran ini sebuah bentuk pembelajaran yang sudah dirancang oleh guru dari awal kegiatan belajar mengajar sampai akhirnya itu bagaimana. Oke, itu model pembelajaran. Kemudian untuk strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu cara yang digunakan secara prosedural dan sistematis dalam suatu proses kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kualitas hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, cara untuk meningkatkan hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi strategi pembelajaran itu cara yang sudah ditetapkan kemudian digunakan secara terstruktur, ada prosedur yang sistematis. Jadi sudah ada langkah-langkahnya yang harus diterapkan pada kegiatan belajar mengajar. Hal ini diharapkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang agar lebih baik dari kegiatan belajar mengajar sebelumnya. Nah, contoh strategi pembelajaran itu ada pembelajaran afektif, ada juga strategi pembelajaran kooperatif, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ada pendekatan pembelajaran. Jadi pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Contoh dari pendekatan pembelajaran ini ada pendekatan CTL atau Contextual Teaching and Learning, ada juga pendekatan deduktif, dan ada juga yang namanya pendekatan konstruktivisme, dan lain sebagainya. Itu pendekatan pembelajaran. Kemudian ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi metode pembelajaran ini cara yang digunakan untuk mengimplementasikan. Jadi bagaimana caranya kita menggunakan rencana-rencana yang sudah disusun tadi dalam bentuk kegiatan nyata di kelas. Oke. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, itu metode pembelajarannya. Nah, contoh metode pembelajarannya ada metode ceramah, ada diskusi, ada demonstrasi, ada tanya jawab, dan lain sebagainya. Itu metode pembelajaran. Nah, adapun untuk teknik pembelajaran. Jadi teknik pembelajaran merupakan cara yang dilakukan seorang guru atau pendidik dalam menerapkan suatu metode pembelajaran secara spesifik. Jadi ini teknik pembelajaran itu cara yang dilakukan guru agar dapat menerapkan suatu metode pembelajaran. Jadi ini teknik pembelajaran. Contohnya ada teknik tanya jawab, ada teknik penugasan, ada problem solving, dan lain sebagainya. Nah, adapun gambaran hubungan antara istilah-istilah tadi yakni seperti bagan berikut. Nah, jadi ini gambar bagan yang menghubungkan dari model pembelajaran, teknik pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan pembelajaran itu sendiri. Jadi model pembelajaran itu mencakup semua istilah-istilah tadi. Jadi model pembelajaran, di dalam model pembelajaran itu terdapat teknik pembelajaran, ada metode pembelajaran, ada strategi pembelajaran, ada pendekatan pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya pada teknik pembelajaran. Nah, pada teknik pembelajaran terdapat metode pembelajaran di dalamnya, ada juga strategi pembelajaran di dalamnya, dan ada juga pendekatan pembelajaran di dalamnya. Jadi teknik pembelajaran itu mencakup metode, strategi, dan juga pendekatan. Kemudian selanjutnya ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini cakupannya itu hanya pada strategi pembelajaran dan juga pendekatan pembelajaran.
Sementara untuk pendekatan pembelajaran itu cakupannya hanya pembelajaran itu sendiri. Jadi pembelajaran ini seperti ini kaitannya masing-masing dari istilah-istilah tersebut. Nah, selanjutnya contoh dari gambaran ini. Nah, Andi adalah seorang guru wali kelas 4. Dia akan mengajarkan tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 dengan menggunakan model pembelajaran jigsaw atau adanya tim ahli dan tim asal. Nah, adapun pendekatan pembelajaran yang digunakan ialah pendekatan konstruktivisme, karena siswa diharapkan membangun sendiri pengetahuannya dengan cara berdiskusi antar siswa. Adapun strategi yang digunakan ialah strategi inquiry, yang memungkinkan berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Adapun metode diskusi, tanya jawab, dan ceramah dapat digunakan pada saat pembelajaran tersebut. Nah, siswa kelas 4 ini ternyata termasuk kelas yang gemuk, artinya kelasnya itu jumlah siswanya banyak, melebihi dari kapasitas rata-rata pada kelas umumnya, yakni jumlahnya itu 38 siswa. Nah, Andi berinisiatif menggunakan teknik yaitu memberikan isyarat diam dengan tangan dan mengeraskan suara ketika mengimplementasikan metode ceramah. Nah, adapun taktik yang digunakan Andi ketika siswanya sudah mulai tidak menaruh perhatian pada pembelajaran yaitu dengan menyelipkan humor agar siswa kembali bersemangat. Nah, itu tadi contoh dari gambaran proses pembelajaran yang ada model pembelajarannya, pendekatan pembelajarannya, strategi pembelajarannya, metode yang dia gunakan, dan juga teknik yang dia gunakan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jelaskan 3 model pembelajaran matematika beserta langkah-langkahnya. Nah, yang pertama itu ada model pembelajaran langsung, yang dimana model ini dirancang secara khusus untuk menunjang proses belajar siswa berkenaan dengan pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Adapun ciri-ciri dari pembelajaran langsung yaitu yang pertama, adanya tujuan pembelajaran dan prosedur penilaian hasil belajar. Yang kedua, sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Dan ciri yang ketiga itu sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang mendukung berlangsung dan berhasilnya pengajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran langsung ini yakni berikut. Nah, terdiri dari 4 fase. Adapun indikatornya itu untuk fase pertama menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa, yang dimana di sini guru berperan untuk menjelaskan tujuan, materi prasyarat, memotivasi siswa, dan mempersiapkan siswa. Adapun di fase kedua, indikatornya yakni mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Adapun peran guru di sini, yang dimana guru mendemonstrasikan keterampilan atau menyajikan informasi tahap demi tahap. Dan fase ketiga yakni indikatornya mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Jadi peran guru di sini guru mengecek kemampuan siswa dan memberi umpan balik. Dan untuk fase keempat, guru memberikan latihan dan penerapan konsep. Jadi di sini guru berperan untuk mempersiapkan latihan untuk siswa dengan menerapkan konsep yang dipelajari pada kehidupan sehari-hari. Nah, inilah model pembelajaran langsung. Kemudian yang kedua, model pembelajaran berdasarkan masalah. Nah, model pembelajaran berdasarkan masalah, ciri utama dari model pembelajaran ini yakni suatu pengajuan pertanyaan atau masalah yang memusatkan pada keterkaitan antar disiplin, penyelidikan autentik, dan kerjasama serta menghasilkan karya dan peragaan. Adapun tujuan dari model pembelajaran ini yakni membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Adapun langkah-langkah dari model pembelajaran ini yakni terdapat 3 fase. Yang pertama, fase pertama itu orientasi siswa kepada masalah. Jadi di sini guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa agar terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Kemudian pada fase kedua
yakni mengorganisasikan siswa untuk belajar, di mana guru berperan untuk membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Dan pada fase ketiga, yakni membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, yang dimana guru berperan untuk mendorong siswa dalam mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Jadi ini ada model pembelajaran berdasarkan masalah. Dan yang ketiga ada model pembelajaran kooperatif, yang dimana model pembelajaran kooperatif ini merupakan model pembelajaran yang menekankan adanya kerjasama antar siswa dalam kelompoknya untuk tujuan belajar. Adapun ciri-ciri model pembelajaran kooperatif ialah yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif. Yang kedua, kelompok dibentuk dengan anggota dibuat seheterogen mungkin, baik dari segi kemampuan akademis, ras, budaya, suku, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu. Adapun langkah-langkah model pembelajaran kooperatif ini itu terdiri dari 6 fase, yang dimana fase pertama yakni menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Jadi guru di sini menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut, dan juga memotivasi siswa untuk semangat dalam belajar. Kemudian yang kedua, menyajikan informasi, di mana guru menyajikan informasi kepada siswa dengan cara demonstrasi atau melalui bahan bacaan. Pada fase ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, yang dimana guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi efisien. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Jadi guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mengerjakan tugas. Nah, pada fase kelima itu ada evaluasi, yang dimana guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari, atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Dan yang keenam, yakni memberikan penghargaan, yang dimana guru dapat mencari cara bagaimana menghargai upaya atau hasil belajar siswa, baik individu maupun kelompok. Nah, jadi itu tadi 3 model pembelajaran matematika. Nah, selanjutnya soal nomor 9, jelaskan komponen-komponen RPP secara berurutan. Jadi komponen-komponen RPP ini ada 13. Yang pertama ada identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua ada identitas mata pelajaran. Yang ketiga ada kelas atau semester. Yang keempat materi pokok. Yang kelima alokasi waktu, yang dimana yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Nah, yang keenam ada tujuan pembelajaran, yang dimana tujuan pembelajaran ini dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar dengan menggunakan KKO atau kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kemudian yang ketujuh ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang kedelapan ada materi pembelajaran yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, serta dapat ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Nah, yang kesembilan ada metode pembelajaran yang digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kompetensi dasar yang akan dicapai. Nah, yang ke-10 ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini dapat berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Nah, yang ke-11 ada sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, maupun elektronik, dapat juga lingkungan atau alam sekitar, ataupun sumber belajar lain yang relevan. Yang ke-12 ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi langkah-langkah pembelajaran itu ada 3, ada pendahuluan, ada inti, dan ada penutupnya. Dan yang terakhir ialah penilaian hasil pembelajaran. Nah, selanjutnya nomor 10. Nah, ujian komprehensif
komprehensif yang nomor 10 itu soalnya tuliskan judul penelitian Anda, jelaskan secara singkat metodologi penelitian yang digunakan. Nah, jadi judul penelitian saya ini pengembangan e-modul dengan pendekatan kontekstual teaching and learning pada materi sistem persamaan linear 3 variabel untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi di mana jenis penelitian ini merupakan R&D atau research and development. Adapun produk yang dikembangkan pada penelitian ini yaitu e-modul pembelajaran matematika pada materi sistem persamaan linear 3 variabel. Adapun model pengembangan yang saya pilih yakni model pengembangan EDI yang terdiri dari 5 tahapan, yakni analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Untuk uji coba produk menggunakan 1 kali uji coba yang dimana subjek uji cobanya yakni siswa kelas 10 Madrasah Alia MDIA Bontoala Makassar pada tahun ajaran 2023-2024. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan yakni berupa observasi, lembar validasi, angket, dan juga tes kemampuan berpikir kritis siswa. Untuk instrumen pengumpulan data yang digunakan yakni ada lembar validasi e-modul, lembar angket respon guru dan siswa, ada lembar keterlaksanakan e-modul, lembar aktivitas siswa, serta tes kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, teknik analisis data yang sesuai dengan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu analisis data kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Mungkin itu saja soal-soal yang saya bahas pada ujian komprehensif kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.